Bosan nonton film ge. Kisah bermula pada wanita bernama Eva. Ia adalah seorang pembunuh bayaran yang cukup cerdik dan disegani. Kali ini, Eva akan pergi ke bandara untuk menjemput seseorang. Sesampainya di sana, Eva bertemu dengan seseorang yang bernama Petrus. Eva menjemput Petrus dan mengantarkannya ke suatu tujuan. Dan saat di perjalanan, mereka berdua mengobrol layaknya supir dan bos. Petrus juga merayu Eva supaya Eva mau minum alkohol bersamanya. Eva yang tidak bisa menolak, akhirnya ia memarkirkan mobilnya di tengah kebun. Eva kemudian turun dan pindah ke tempat duduk belakang bersama Petrus. Saat ingin mulai minum alkohol, Eva menodongkan pistolnya pada Petrus. Dan ternyata Eva telah dibayar seseorang untuk menjadikan Petrus sebagai target eksekusinya. Who put you up to this? No, please. Please don't, please. Don't beg. No, wait. Selesai eksekusi, Eva menelpon seseorang yang bernama Duke. Eva melaporkan pada Duke kalau Petrus kini sudah selesai. Eva juga meminta izin pada Duke untuk istirahat sebentar dari dunia pembunuh bayaran. Eva akan pergi ke Boston untuk bertemu dengan keluarganya. Mendengar itu, Duke mengizinkan Eva untuk istirahat sekaligus menghilangkan jejak saat Eva membunuh Petrus. Sesampainya Eva di Boston, ia check-in di hotel untuk istirahat. Dan malam harinya, Eva pergi ke sebuah kafe. Dan di sana, ia menemui adiknya yang bernama Jude sedang bernyanyi. Saat Jude selesai bernyanyi, ia terkejut saat melihat Eva dan langsung memasang muka marah. Di perjalanan pulang, mereka berdua berkelahi karena Eva tidak datang saat ayahnya meninggal. Jude marah karena sudah 8 tahun Eva tidak pulang ke rumah. Ditambah lagi, kini Jude memberi kabar kalau mantan kekasihnya yang bernama Michael telah berpacaran dengan dirinya. Eva hanya terdiam karena memang Eva yang telah meninggalkan Michael. Eva juga menanyakan kabar ibunya pada Jude. Jude kemudian memberitahu kalau ibunya kini sedang di rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Here, you might as well join us in the actual room. I think you look great, Mom. Would have thought maybe you'd be shocked to see me. Sesampainya di rumah sakit, ibunya pun memasang muka sinis saat melihat kedatangan Eva. Ibunya juga kecewa karena Eva tidak pulang selama 8 tahun. Dan kini Eva datang untuk membuat suasana menjadi baik di keluarganya. Mereka bertiga jalan-jalan di taman sekitar rumah sakit untuk membicarakan ayah mereka yang telah meninggal. Ibunya menanyakan Eva tentang pekerjaannya yang membuat Eva tidak bisa pulang selama 8 tahun. Lalu Eva tidak bisa memberitahu ibunya tentang pekerjaan Eva saat ini. Singkat cerita, Eva mendapatkan tugas lagi untuk mengeksekusi seorang jenderal. Eva diminta berhati-hati karena jenderal ini mempunyai pasukan khusus dan memiliki senjata yang lengkap. Dan kini Eva menuju Arab Saudi untuk menemui jenderal yang akan menjadi sasarannya. Used to tell you and your little brother was a big weapons mover and you and Riyadh. Go gentle on this. You'd be great, kiddo. Head down. Sesampainya di sana, Eva sudah bersama jenderal yang bernama Sullivan yang akan menjadi sasarannya. Eva bisa mendekati Sullivan karena ternyata Sullivan adalah teman dari ayahnya Eva. Sullivan tergoda dengan kecantikan dari Eva. Sullivan juga mengajak Eva untuk pergi ke kamar untuk bersenang-senang. Namun sesampainya di kamar, Sullivan tiba-tiba kaku setelah Eva menyuntikkan sesuatu di kakinya. Eva juga mengajak berbicara Sullivan dan menanyakan tentang perbuatan apa yang pernah Sullivan perbuat, sehingga bosnya meminta Eva untuk mengeksekusinya. Namun Sullivan hanya terdiam. Tak lama Eva merasa ada seseorang yang datang. Eva langsung mengeksekusi Sullivan sebelum ada seseorang yang datang. Dan benar saja, tiba-tiba anak buah Sullivan datang untuk menangkap Eva. Eva tahu anak buahnya Sullivan datang karena Eva salah menyebut nama Sullivan.
Ternyata nama yang benar adalah Sulfian. Dan kini Eva berusaha keluar dari kejaran para anak buah Sulfian. Setelah kejadian itu, Eva bertemu dengan Duke di pantai. Mereka berdua membahas tentang kesalahan nama jenderal yang Eva sebut. Duke berkata kalau ini adalah kesalahan manajemen yang secara tidak sengaja. Dan pihak manajemen juga sudah menyampaikan pesan pada Duke untuk menyampaikan pesan permintaan maaf pada Eva. Karena kejadian itu, kini Eva diizinkan untuk istirahat supaya dirinya tidak menjadi buronan setelah eksekusi jenderal. Saat ini, Eva kembali ke Boston untuk berkumpul dengan keluarganya selama 2 minggu. Singkat cerita, Eva yang menuju rumah sakit, ia bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Michael. Michael terkejut setelah sekian lama tidak melihat Eva. Michael kini yang sering membantu ibunya Eva, sehingga Michael bisa dekat dan berpacaran dengan adiknya Eva, yaitu Jude. Lalu di dalam ruangan, ibunya meminta mereka bertiga untuk makan malam bersama supaya mereka bisa akur. Ava, take them somewhere nice. I don't. I need to know the three of you get along. Stop it. Please. Setelah itu, Eva berkumpul di komunitas keagamaan dan menceritakan masa lalunya 10 tahun silam, yang dimana Eva pernah mempergoki ayahnya selingkuh. Eva kemudian mengancam ayahnya kalau ayahnya tidak memberitahu pada ibunya, maka Eva akan memberitahu ibunya duluan kalau ayahnya telah selingkuh. Namun ayahnya malah menuduh Eva telah mencuri uang di dompet ayahnya. Ayahnya juga mengatakan pada ibunya kalau Eva tidak diberi uang $1.000, maka Eva akan menuduh ayahnya berselingkuh. Mendengar itu, ibunya mempercayai perkataan dari suaminya. Dan karena itulah yang menjadikan Eva tidak pernah pulang selama 8 tahun dan menjadi pembunuh bayaran. I caught my dad having an affair. He promised me that he would tell her about it. But what he did instead would make up a story about him having an affair. Naturally, she believed him. I don't blame her. Di tempat lain, tempatnya di Kolombia, Duke datang menemui bosnya sekaligus bos dari Eva yang bernama Simon. Simon membahas kinerja dari Eva yang sering melanggar aturan, yang dimana Simon marah karena Eva selalu menanyakan sesuatu pada korbannya. Hal itu bisa saja membongkar sindikat mereka kalau Eva sering mengajak ngobrol korbannya. Duke kemudian berkata kalau ia akan membicarakan ini kepada Eva. Eva juga saat ini masih menjadi pembunuh bayaran yang terbaik yang mereka punya. Selesai mereka berdua mengobrol, Duke yang ingin pulang. Ternyata Simon berencana untuk membunuh Eva tanpa sepengetahuan Duke. Malam harinya, Eva yang sedang berolahraga, ia diikuti oleh anak buahnya Simon. Eva yang sadar ada yang mengikutinya, ia pun berlari semakin cepat. Namun anak buah Simon berhasil menghentikannya dan kini mereka berdua berkelahi. Setelah kejadian itu, Eva menemui Duke. Eva mengira kalau kejadian tadi malam adalah perbuatan dari Duke dan juga bosnya. Namun Duke mengatakan pada Eva kalau dirinya tidak tahu apa-apa tentang kejadian semalam. Duke juga beralasan kalau yang menyerang Eva semalam hanyalah mantan narapidana yang ingin merampok Eva. Malam harinya, Jude datang menemui Eva dan mengatakan kalau Michael belum pulang semalaman. Jude curiga kalau Michael bermain judi sampai lupa pulang. Michael juga ternyata mempunyai banyak hutang karena sering bermain judi. Eva yang mendengar itu, ia pun mencoba untuk membantu adiknya. Tak lama, Eva mendatangi tempat perjudian. Dan di sana ada Michael dan juga musuh bebuyutan dari Eva 8 tahun lalu yang bernama Tony.
Kini Eva mencoba untuk membebaskan Michael dan membawa Michael untuk pulang. Namun anak buah Tony langsung menyerang Eva. Heard the lady. Time to go. Go on, Michael. Who taught you those slick moves back there? I'm gonna leave you here. Setelah kejadian itu, Michael terkejut dengan Eva karena kini Eva telah jago berkelahi. Michael juga bukannya berterima kasih pada Eva, justru Michael marah pada Eva. Michael marah karena Eva kini bukan siapa-siapa lagi di hidup Michael. Dan Michael juga meminta Eva untuk tidak ikut campur tentang kehidupannya. Michael sudah kecewa karena Eva telah meninggalkannya 8 tahun lalu. Kini Michael telah mengajak Jude untuk menikah dengannya. Mendengar itu, Eva merasa sedih karena saat ini Eva masih menyayangi Michael. Di tempat lain, Duke mendatangi Simon. Duke sekarang mengetahui kalau Simon sebenarnya menjebak Eva saat melakukan tugas di Arab Saudi. Simon sengaja memberitahu Eva dengan nama jenderal yang salah, supaya Eva meninggal saat melakukan pembunuhan pada Jenderal Sulfian. Alasannya karena Eva sering melanggar protokol dengan mengajak ngobrol para korbannya. Simon tidak terima kalau Eva menggali informasi tentang perbuatan dari korbannya. Lalu Duke yang tidak terima, ia meminta Simon untuk membatalkan pembunuhan pada Eva. Namun Simon tidak bisa menuruti Duke. Dan kini mereka berdua juga berkelahi karena perbedaan pendapat. Sayangnya, Duke kalah saat melawan Simon. Di tempat lain, Eva menemui ibunya yang kini sudah di rumah. Mereka berdua bermain kartu sambil membicarakan tentang ayahnya, yang dimana ibunya kini mulai jujur. Sebenarnya ibunya tahu kalau dulu suaminya berselingkuh, dan Eva juga sebenarnya tidak mencuri uang ayahnya. Ibunya lebih mempercayai suaminya karena ia takut kehilangan suaminya dan menjadi wanita yang kesepian. Dan kini ibunya merasa bersalah pada Eva. Eva juga hanya bisa menangis karena perbuatan dari ibunya. Kembali pada Simon. Simon saat ini mengambil video saat dirinya membuang tubuh Duke ke dalam danau. Setelah kejadian itu, Simon mencari nomor Eva. Dan ini pertama kalinya Simon menghubungi Eva. Simon mengabarkan pada Eva kalau Duke telah mati di tangannya. Mendengar itu, Eva langsung mengatakan kalau benar Simon membunuh Duke, maka Eva akan membunuh Simon juga. Selesai menutup telepon, Eva melihat video yang dikirim oleh Simon saat Simon membuang jasadnya Duke ke dalam danau. Lalu Eva pergi menemui Michael. Eva berencana untuk mengajak Michael pergi jauh dan tidak ada orang yang tahu. Namun Michael tidak bisa karena ternyata Jude telah hamil anak dari Michael. Mendengar itu, Eva sedih dan meninggalkan Michael. Eva akhirnya menerima kalau adiknya akan menikah dengan mantan pacarnya. Dan yang akan dilakukan Eva saat ini adalah menemui Tony. Eva membuat kekacauan di sana sehingga membuat Tony marah dan menghajar Eva. Tetapi Eva tidak melawannya. Eva hanya ingin mengatakan kalau ia ingin membayar hutang Michael dan meminta Tony untuk tidak mengganggu Michael lagi. Hal itu Eva lakukan supaya adiknya bisa hidup bahagia dengan Michael. Selesai urusannya dengan Tony, Eva kini minum alkohol di hotel. Ia merasa gagal dan kecewa karena tidak bisa memperbaiki semua ini. Eva putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Saat ingin mengakhiri hidupnya, tiba-tiba saja Eva mendengar ada yang datang ke kamarnya. Dan ternyata itu adalah Simon yang ingin membunuh Eva secara langsung. Untungnya Eva berhasil sembunyi di kamar mandi. Namun tak berselang lama mereka beradu tembakan. Sayangnya peluru di dalam pistol Eva telah habis, sehingga membuat mereka berdua berkelahi.
Theo. Di perkelahian itu, mereka saling bertahan dan belum ada yang kalah. Simon pergi karena alarm hotel telah berbunyi. Eva kemudian mengambil uang dan juga pistol di dalam berangkas dan langsung mengejar Simon. Tak lama, Simon melihat Eva mengikutinya. Ia langsung bergegas meninggalkan Eva. Tetapi Simon tidak bisa berlari karena kakinya cedera akibat terkena tendangan dari Eva. Setelah beberapa meter berjalan, Eva berhasil menembak kaki Simon yang membuat Simon tidak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Simon mati di tangan Eva. Out of 5. Why not? 1. Setelah kejadian itu, Eva mendatangi Michael dan juga Jude. Eva meminta Jude untuk menjemput ibunya dan pergi ke luar negeri. Eva memberikan rekening yang di dalamnya ada uang $500.000 untuk ongkos mereka. Eva juga memberikan uang $20.000 untuk pegangan Jude. Jude hanya terdiam dan kaget melihat kakaknya saat ini. Dan kisah ini berakhir dengan Eva menerima surat dari Duke. This came for you. Thank you. Ava. Who are you? Count no man is happy until his all that Greek shit. Who they loved and who sometimes we write that story.